Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurliana, mahasiswa PPG kategori 1 tahun 2024 LPTK YAIN Ambon. NIM 2403100042. Saya adalah seorang guru PAI di SD Negeri 13 Kasih, Kabupaten Pangkep, Kecamatan Baloci. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan praktek video pembelajaran UKIN guna memenuhi tugas ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2024. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video pembelajaran yang akan saya laksanakan. Mohon kritik dan sarannya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Pagi, luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah wa syukurillah, luar biasa. Oke, sebagaimana biasanya sebelum kita belajar disiapkan oleh ketua kelasnya dulu. Nah, sekarang saya persilahkan ketuanya mempersiapkan temannya. Beri salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku sekalian yang saleh dan saleha, sekarang ibu guru mau cek kehadiran dulu. Dengarkan namanya baik-baik. Afan Nurdafa, Ahmad Afta, Adil bu. Muhammad Ade Afla, Adil bu. Adiba Upaira, Adil bu. Bilqis, Husnul, Adil bu. ini Al-Muqaddimah, Adil bu. Nazira, Adil bu. Nur Aisyah Putri, Adil bu. Nurul Fahira, Adil bu. Nurul Ulfaila, Adil bu. Arsyifa. Adil bu. Ya, alhamdulillah pada hari ini anak-anakku sekalian hadir semua ya. Baiklah anak-anakku sekalian yang soleh dan soleha, sebelum kita baca doa, mari kita dulu nyanyikan lagu
tangan di atas, ya. Tangan ke atas, wajah melintang. Tangan ke samping, guru yang terbang. Tangan ke depan, pegang berenang. Duduk yang rapih, siap berdoa. Takut-takutan, tangan diputar. Lunggu-lunggu, tangan digulung. Ular melingkar di pagar pundak. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah kepada kami ilmu pengetahuan dan berilah kami pemahaman yang baik. Amin. Nah, sekarang kita akan menyanyikan lagu nasional yang berjudul Satu Nusa Satu Bangsa. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta. Nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Baiklah anakku sekalian yang saleh dan salehah, sekarang kita akan melakukan literasi dengan melafalkan surah Al-Kautsar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar, fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Sekarang ibu guru mau tes semangat belajarnya. Tepuk semangat. Oke, alhamdulillah anak-anakku sekalian masih semangat belajarnya. Oke, sebelum kita membahas pembelajaran pada hari ini, ibu guru mau bertanya dulu kepada anak-anakku sekalian tentang pembelajaran yang kita bahas pertemuan yang lalu. Masih ingatkah anak-anakku sekalian tentang pembahasan yang lalu? Masih. Yang semangat dong. Masih. Oke, tentang apa itu? Oke. Sebutkan macam-macam keragaman yang ada di Indonesia. Ternyata anak-anakku sekalian masih ingat tentang pembahasan yang lalu. Anak-anakku sekalian yang soleh dan solehah, dalam keragaman yang ada di wilayah kita ini, cara menyikapinya adalah menghargai dan menghormati dalam keragaman tersebut. Sebelum kita membahas lebih dalam lagi terkait menghargai, menghormati perbedaan, maka marilah kita sama-sama melihat dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini.
Coba lihat anak-anakku sekalian, tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Apa yang pertama? Peserta didik mampu mengetahui makna saling berbeda dalam beragama. Apa yang kedua? Peserta didik mampu menunjukkan contoh sikap saling menghargai dalam keragaman. Oke. Jadi itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang ingin kita capai. Baiklah anak-anakku sekalian yang saleh dan saleha, apakah di antara anak-anakku ini ada yang bisa menjelaskan apa itu menghargai dalam sebuah keragaman? Coba. Menghargai adalah menerima suatu perbedaan yang ada. Oke, ada yang lain? Menghargai adalah menghormati suatu perbedaan. Ya, tepuk tangan untuk teman kita. Oke. Ya, jadi penjelasan dari teman kita itu ada yang mengatakan menerima adanya sebuah perbedaan dan ada juga yang mengatakan menghormati sebuah perbedaan. Nah, sekarang Ibu Guru akan menjelaskan secara detail apa itu menghargai dalam sebuah keragaman. Menghargai dalam sebuah keragaman itu anak-anakku sekalian, menghormati, menerima, mengakui adanya sebuah perbedaan di antara individu maupun kelompok. Ya. Itulah anak-anakku sekalian, penjelasan menghargai dalam sebuah keragaman yang ada di wilayah Indonesia. Oke, baiklah anak-anakku sekalian yang soleh dan soleha. Perhatian. Sekarang Ibu Guru akan cek konsentrasi belajarnya dulu ya. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi, ingin tahu guruku yang bicara, aku yang mendengarkan. Siap. Oke, baiklah anak-anakku sekalian yang soleh dan soleha. Siapa di antara anak-anakku sekalian yang bisa mengulangi penjelasan tentang definisi saling menghargai dalam keragaman? Oke, silakan. Saling menghargai dalam keragaman adalah sikap yang mengakui, menerima, dan menghormati perbedaan yang ada di antara individu atau kelompok. Oke, tepuk tangan untuk teman kita. Oke, baiklah anak-anakku sekalian yang soleh dan soleha, karena kita sudah mengetahui definisi saling menghargai dalam sebuah keragaman. Nah, baiklah anak-anakku sekalian yang soleh dan soleha. Nah, sekarang Ibu Guru mau tanya kepada anak-anakku sekalian. Siapa di antara anak-anakku sekalian yang bisa menyebutkan contoh saling menghargai di lingkungan sekolah dalam sebuah perbedaan? Saya Bu, Oke, coba apa itu? tidak mengejek teman atau menghina. Oke, ada lagi? Oke, apa itu? Menghargai pendapat teman walau berbeda pandangan. Oke, tepuk tangan untuk teman kita. Oke, ya itulah beberapa contoh saling menghargai di lingkungan sekolah. Yang pertama, tadi itu mengatakan temannya tidak saling mengejek. Yang kedua adalah menerima pendapat walaupun berbeda dengan pandangan kita. Sekarang Ibu Guru akan menampilkan beberapa contoh saling menghargai di lingkungan sekolah. Coba kita lihat bersama. Apa yang pertama? Gabung dalam kelompok pelajar yang terdiri dari individu. Yang kedua? Menghormati saat perjalanan berada sesuai. Yang ketiga? Yang keempat? Tidak mengolok-olok teman yang berbeda. Itulah beberapa contoh yang lain selain disebutkan oleh teman kita.
di dalam lingkungan masyarakat? Oke, apa itu? Bergotong royong walaupun berbeda suku. Apalagi ada yang lain? Berteman walaupun berbeda agama. Itulah kedua contoh yang disebutkan oleh temannya tentang saling menghargai di dalam lingkungan masyarakat. Tepuk tangan untuk temannya. Oke, baiklah anak-anakku sekalian. Nah, sekarang ibu guru akan tampilkan contoh yang lain tentang menghargai dalam lingkungan masyarakat. Coba kita perhatikan di atas, nak, contoh yang ada di atas layar. Apa yang pertama? Ikut serta Apa yang kedua? Oke, apa yang ketiga? Oke, itulah beberapa contoh saling menghargai dalam lingkungan masyarakat. Oke, nah sekarang ibu mau cek lagi semangat belajarnya. Tepuk semangat. Oke, kita sudah menyebutkan beberapa contoh saling menghargai dalam perbedaan, baik itu contoh dalam lingkungan sekolah, contoh saling menghargai di lingkungan keluarga, contoh saling menghargai di lingkungan masyarakat. Bagaimana perasaan anak-anakku sekalian jika suasana di lingkungan kita saling menghargai? Bagaimana perasaannya anak-anakku sekalian? Senang, apalagi? Merasa bahagia. Baiklah anak-anakku sekalian, apakah di antara anak-anakku sekalian ada yang bisa mengulangi makna dari sikap saling menghargai dalam sebuah keragaman? Oke, silakan. Apalagi? Iya, harmonis, senang, dan bahagia. Jadi anak-anakku sekalian, di dalam sebuah perbedaan kita harus saling menghargai, saling menghormati, saling memahami supaya tercipta suasana yang harmonis, suasana yang damai, tentram, dan suasana bahagia. Oke, baiklah. Sekarang ibu guru mau tes semangat belajarnya. Tepuk semangat. Oke, alhamdulillah anak-anakku sekalian masih semangat belajarnya. Anak-anakku sekalian yang soleh dan soleha, karena kita sudah selesai membahas bersama tentang saling menghargai dalam sebuah keragaman. Nah, sekarang ibu guru akan kasih tugas kelompok, di mana tugasnya ini berbeda dengan tugas kelompok yang lain. Ya, masing-masing ada tugasnya. Nah, sekarang dengarkan baik-baik tugasnya. Kelompok 1, saya kasih tugas menulis contoh saling menghargai di dalam lingkungan rumah. Ya. Kalau kelompok 2, tugasnya adalah menulis contoh saling menghargai dalam lingkungan masyarakat. Kelompok 3, ibu guru akan kasih tugas menulis beberapa contoh saling menghargai dalam lingkungan sekolah. Kelompok 4, saya akan memberikan tugas menulis makna dari saling menghargai dalam keragaman. Itulah tugasnya anak-anakku sekalian. Nah, sekarang ibu guru akan kasih waktu mengerjakan selama 30 menit. Silahkan dikerjakan mulai sekarang.
menyelesaikan tugas. Nah, sekarang Ibu Guru akan berikan kesempatan setiap kelompok untuk maju ke depan mempresentasikan hasil tugas yang telah dikerjakan bersama dengan kelompok tak. Nah, sekarang kelompok 1 saya persilakan, perwakilan dari kelompok 1 saya persilakan untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan urutan tugas yang telah diberikan. Contoh menghargai lingkungan rumah. 1. Menghormati orang tua, berbicara yang sopan, saling membantu. Oke, tepuk tangan untuk teman kita. Oke, bagaimana dengan hasil tugas kelompok 1? Ada masukan? Tidak ada. Oke, sekarang kelompok 2 silahkan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan hasil tugas telah diberikan. Contoh, menghargai di lingkungan masyarakat. 1. Bergotong royong walaupun berbeda suku. Berteman walaupun berbeda agama. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Bagaimana dengan tugas kelompok 2? Ada kritikan atau masukan? Tidak. Tidak ada. Oke, berarti bagus ya. Sekarang kelompok 3 silahkan maju ke depan. Dari kelompok 3 akan membacakan hasil tugas yang telah diberikan. Contoh, menghargai lingkungan sekolah. 1. Tidak mengejek teman atau menghina. 2. Menghargai pendapat teman walau berbeda pandangan. Oke, bagaimana dengan tugas dari kelompok 3? Oke, kalau begitu tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekarang kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil tugas yang telah diberikan. Contoh, makna saling menghargai dalam perbedaan. 2. 1. Menciptakan perdamaian dalam kehidupan. 2. Menciptakan keterangan hidup. 3. Meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan dalam hidup berbangsa. 4. Terciptanya kerukunan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 5. Bagaimana tugasnya kelompok 5? Ada masukan atau kritikan? Tidak. Kalau begitu silakan duduk. Baiklah anak-anakku sekalian yang saleh dan saleha, karena kita sudah membahas bersama tentang saling menghargai dalam sebuah keragaman. Jadi anak-anakku sekalian, marilah kita saling menghargai satu sama lain dalam perbedaan. Karena perbedaan itu adalah sunnatullah, yang dimana sudah menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikanlah perbedaan ini suatu pelengkap di antara kita, satu kesatuan, sebagaimana semboyan mengatakan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetap satu jua. Baiklah anak-anakku sekalian yang saleh dan saleha, karena kita sudah selesai membahas materi terkait saling menghargai dalam sebuah perbedaan. Nah, sekarang Ibu Guru akan melakukan evaluasi kepada anak-anakku sekalian dengan memberikan soal formatif.
Bagaimana anak-anak sekalian dengan soal yang ibu guru berikan? Apa sudah selesai? Oke, nah sekarang ibu guru akan kumpul ya. Sekarang ibu guru mau cek semangat belajarnya lagi ya. Tepuk semangat. Oke, baiklah anak-anakku sekalian yang soleh dan soleha, karena kita sudah bahas bersama tentang saling menghargai dan saling menghormati dalam sebuah keragaman, dan sudah menyelesaikan tugas kelompok, sudah mempresentasikan dari masing-masing kelompok. Sebelum kita tutup pembelajaran kita ini, marilah kita menyimpulkan bersama pembelajaran kita pada hari ini. Coba kita lihat kesimpulan dari pembelajaran kita. Coba kita bahas sama-sama. Oke, ada yang bisa satu orang membacakan hasil kesimpulan kita? Coba ini, baca kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Dengan saling menghargai, kita bisa hidup rukun dan bahagia baik di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, dan di lingkungan masyarakat. Oke, nah itulah kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita tutup, ibu guru akan kasih tugas PR di rumah ya. Tugas PR-nya di rumah adalah menulis berbagai macam contoh kejadian sikap tidak saling menghargai di lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolah. Inilah anak-anakku sekalian yang soleh dan soleha, karena kita sudah selesai belajar. Nah sekarang anak-anakku sekalian, rapikan kembali alat belajarnya.